Season 2 episode 12. Tatapan cinta dan Dante semakin intens, pun juga dengan jarak yang mereka ciptakan, semakin dekat hingga tak berjarak sedikit pun. "Apakah kita perlu melakukannya di kamar mandi?" tanya Dante. Lirihan suaranya sudah berat, nafsunya sudah ada di ujung tanduk. Cinta mengangguk. Sekejap dari itu, Dante langsung menyerang Cinta dengan kecupannya. Dengan hati-hati tanpa harus mengganggu tidur putranya, dia membantu Cinta untuk sampai di kamar mandi. Hal ini pun tanpa harus melepaskan kecupan keduanya. Semakin intens, bahkan baju keduanya pun sudah tanggal. Yang dipikirkan saat ini adalah tempat masuk ke kamar mandi. Namun sayangnya, pintu kamar itu sangat susah dibuka, seakan sedang mengolok Dante dan Cinta yang sedang ingin cepat-cepat menyelesaikan hingga puncak kenikmatan. "Shit," ujar Dante kesal. Ia terpaksa melepaskan dirinya sebentar saja untuk membuka pintu itu. Setelah terbuka, Dante langsung mengangkat tubuh Cinta. Ia menundukkan tubuh istrinya di wastafel, melanjutkan kegiatan sebelumnya. Decapan demi decapan berlalu. Suaranya bak mengisi keheningan malam ini. Tidak ada yang berani melarang, karena saat ini dunia sedang dikuasai oleh mereka berdua. Saling mencoba untuk memuaskan satu sama lain, mencari titik terlemah pasangan. Kali ini, Cintalah yang melepaskan kecupannya. Dante hendak menyerang lagi, namun Cinta menahannya. Dia meraup wajah suaminya, menatap mata itu dalam sebagaimana samudra yang begitu dalam. Dante heran dengan istrinya saat ini. Terlebih Cinta malah sengaja meraba wajah Dante tanpa melanjutkan kegiatan panas mereka, memancing dengan cara halus. "Kenapa? Semua hal yang ada dalam diriku sudah jadi milikmu, Ana. Apalagi?" tanya Dante. Ia hendak mengecup Cinta, namun lagi-lagi hal itu ditahan oleh istrinya. "Masih pantaskah aku memilikimu, Dante? Kamu sempurna, sedangkan aku..." batin Cinta. Ia menghela napas kasar, membuat Dante langsung mengkhawatirkannya. "Kenapa?" tanya Dante. Kini tidak ada penolakan lagi dari istrinya. Ia mencium singkat bibir istrinya, kemudian menatapnya intens. Cinta menggeleng, tapi matanya sudah berlinang air mata. Ia memeluk leher suaminya seraya membisikkan kata yang selama ini selalu ia ukir dalam dirinya. "Aku sudah jatuh cinta terlalu dalam padamu, suamiku. Aku tidak sanggup jika suatu hari nanti, baik aku atau dirimu sama-sama mencoba untuk meninggalkan," bisik Cinta. Keduanya menahan suara lenguhan yang keluar. Sengaja menyalakan shower agar tidak memancing kecurigaan. Semuanya memiliki telinga, bahkan tembok sekalipun. "Kalau aku menyakiti kalian, tolong kasih tahu aku akan mencoba untuk pelan-pelan," ujar Dante pelan. Suaranya agak terputus-putus karena napasnya yang sudah terengah-engah. Cinta menatap wajah suaminya dari pantulan cermin. Ia tidak bisa menggapai wajah sensual itu, hanya bisa menggapai lengan kuat suaminya. Pun ia juga tidak bisa menatap terlalu lama. Rasa yang mereka ciptakan tidak main-main efeknya. "Wow," bisik Dante ketika sudah sampai di puncak kenikmatan. Ia menggigit pelan tepi telinga Cinta, tahu kalau itu adalah titik lemah istrinya. "Apa aku menyakitimu, menyakiti si kembar?" tanya Dante. "Sedikit, tapi tidak apa," jawab Cinta. Ia mencoba untuk menetralisir napasnya. Dante mengepangkan rambut Cinta dengan telaten, menguncirnya dengan kunciran yang sudah ia hempaskan di tengah kegiatan panas mereka. "Kenapa dikuncir? Aku mau keramas," ujar Cinta. Seakan-akan disuruh-suruh, Dante melepas kembali kepangan istrinya. Ia mengangkat dan mendudukkan tubuh istrinya di wastafel. Memperhatikan istrinya membuatnya kembali ingin melakukannya. "Aku baru tahu kalau mereka juga ikut membesar seperti perutmu," tunjuk Dante pada kedua gunung kembar Cinta, menggoda satu sama lain lagi, seakan tidak ada habisnya. Cinta hanya tersenyum kecil, kemudian turun dari wastafel dan berjalan ke bawah shower, membasahi dirinya meski ini sudah tengah malam. "Aku juga mau ikut, biar aku saja yang melakukannya untukmu," ujar Dante. Dia mengambil sampo dan menumpahkannya di rambut Cinta. Cinta pasrah, dia membiarkan suaminya melakukan apapun yang pria itu ingin lakukan. "Mama, Papa," mereka terciduk oleh putranya sendiri.
Mendengar teriakan Zafon, Dante dan Cinta buru-buru memakai handuk. Dia bahkan sampai lupa memasang bajunya terlebih dahulu, langsung keluar dari kamar mandi. Ini semua karena mereka kembali kebablasan. "Mama sama Papa mandi?" tanya Zafon polos, masih setengah sadar. Dante dan Cinta lagi-lagi serempak, mengangguk bersamaan. Cinta memperbaiki balutan handuknya, mendekati Zafon yang kembali tidur. Ia menepuk pelan Zafon agar anak itu kembali nyenyak dengan tidurnya. Tidak lama ia kembali terlelap. "Kamu sih ngajak tengah malam," kesal Cinta. Ia mengambil baju panjang tanpa memakai bra, memasangnya tepat di depan Dante. Dengan tubuh polos tanpa balutan apapun, membuat pria itu kembali bernafsu. Dante mendekati Cinta, tapi sudah lebih dulu ketahuan. "Stop, ini sudah tengah malam, istirahat aja," ujar Cinta. Cinta mengambil salah satu baju yang tadi siang dibelinya dan memberikan benda itu kepada Dante. Begitu banyak barang yang ia beli sampai belum sempat memasukkannya ke tempatnya. Dante tidak mengambil baju yang diberikan Cinta, membuat istrinya kebingungan. Memangnya kali ini perihal apa lagi? "Kenapa?" tanya Cinta. Ia membuka bungkus baju itu, memperhatikan Dante kembali. "Ini bagus, lagi pula kalau di rumah siapa yang mau ngurus style?" tanya Cinta. Ia pikir suaminya tidak menyukai style baju yang ia berikan. "Pakein," ujar Dante manja. Ia bahkan menatap Cinta dengan ekspresi yang begitu manja, menarik baju istrinya layak anak kecil. Cinta menertawakan Dante, tepatnya ke bagaimana cara pria itu membujuknya. Bujukan Dante berhasil ke istrinya. Cinta mendorong Dante sampai benar-benar duduk di tepi ranjang. "Angkat." Dante mengangkat kedua tangannya dan ini adalah kesempatan Cinta untuk memasukkan lubang kepala baju tersebut. Persis seperti memakaikan anak kecil, Dante begitu manja padanya. "Anak kecilku yang manja," gumam Cinta sekaligus mengejek sambil memasukkan lengan Dante ke lubang lengannya. "Nah, sudah," ujar Cinta meraup wajah Dante tanpa menciumnya. Ia hanya melihat wajah tampan suaminya, menatapnya penuh sayang dengan tatapan yang tentu saja berbeda, penuh arti. Ketika Cinta hendak mengeringkan rambutnya, Dante menaikkan baju Cinta sehingga kepalanya masuk ke dalam baju panjang Cinta. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Cinta. Ia mencoba untuk mengeluarkan kepala pria itu, tapi percuma. Pria itu sudah memeluk pinggangnya kuat. "Aku hanya mau mencium si kembar saja, sayang, tidak lebih," jawabnya. Dan benar saja, Dante hanya mencium perut Cinta cukup lama. Nyaman dengan perlakuan Dante membuat Cinta kembali melanjutkan kegiatannya mengeringkan rambut. "Kira-kira mereka sudah sebesar apa ya sayang? Kapan ya mereka bisa nendang-nendang?" tanya Dante polos. Ia tidak lagi mencium perut Cinta di balik baju panjang istrinya, melainkan menempel manja di sana. Sepertinya perut Cinta adalah tempat ternyaman bagi Dante saat ini. "Belum waktunya," ucap Cinta. "Aku tahu apakah kita bisa merasakan momen ini atau tidak," batin Cinta mengingat penyakitnya yang semakin menggerogoti tubuhnya, membuat Cinta tak bisa berharap lebih. "Zafon, gimana sekolahnya selama Mama tidak di rumah?" tanya Cinta sambil menyuapi putranya. Ketika mengetahui kalau Zafon ingin disuapi olehnya, ia sangat senang, bahkan sampai berjingkrak memeluk Dante. Tanpa menunggu waktu lama, ia melepas nasinya dan mengambil nasi lain untuk putranya. Tak pernah terputus, Cinta melemparkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Zafon, terutama ketika ia tidak bisa melihat putranya. Untungnya tidak ada kecurigaan sedikit pun dari Zafon. Ia menjawab setiap pertanyaan Cinta dengan jelas. "Selama Mama tidak ada di rumah, Ibu Guru Nadine tidak datang ngajar, Mah. Kata Uncle, Ibu Guru libur dulu. Nanti kalau udah agak tenang baru mulai sekolah lagi," jawab Zafon. Cinta menatap Zafon, kemudian berganti ke suaminya. Dante langsung membatu ketika ditatap demikian. Bahkan nasi yang sudah hampir masuk pun harus ditunda dulu. "Aku tidak sempat mengajarinya. Pikiranku penuh denganmu, terlebih dia keras kepala sekali," ungkap Dante. Ia kembali mengambil sendoknya dan lanjut makan. "Kalau Mama ajarin sekarang mau?" tanya Cinta dengan halus. Zafon diam, dia seperti memikirkan hal lain. Sempat Zafon melihat ke arah Dante dan kemudian mengangguk. Hal itu membuat Cinta kembali merasa senang. "Sayang, kamu suruh mereka cari alat perlengkapan belajar," perintah Cinta. Dante langsung mengambil ponselnya, mengetikkan sesuatu. "Sudah," ujar Dante tidak lama.
Cinta begitu mudah menyuruh Dante dan langsung dilaksanakan sebagaimana perintahnya. Sedangkan Dante, ia terkadang tidak bisa mengendalikan istri tercintanya. Sisi lemah Dante adalah tidak bisa menolak istrinya. "Mama makan juga buat dede kembar," ujar Javon untuk pertama kalinya. Sontak air mata cinta langsung mengalir, bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan. Akhirnya putranya mengakui adik kembarnya juga. Hal ini membuat cinta senang bukan main. "Iya nak, mama makan banyak," ucap Cinta. Setelah Cinta mengatakan itu, Javon keluar dari dapur. Entah kemana, tapi berada di rumah ini sangat aman untuknya. Cinta makan begitu geragas, bahkan tanpa mengunyah. Semangat Cinta yang seperti itu membuat Dante kasihan padanya. Ia paham kenapa Cinta bisa seperti itu. Memang orang tua akan melakukan apapun demi anaknya. Itulah yang dilakukan Cinta saat ini. Ia melakukan segala hal yang disuruh oleh Javon. Cinta tersedak. Ia mengambil gelas yang hendak Dante diberikan padanya. Meminumnya hingga tandas. Tapi air matanya mengucur setelahnya. "Kenapa?" tanya Dante. Ia kasihan dengan istrinya. "Ini pertama kalinya dia peduli pada si kembar sayang. Aku tidak bisa menahan rasa bahagia ini," ujar Cinta. Di mulutnya masih penuh dengan nasi dan lauk yang belum sempat dikunyahnya. "Kamu, istri dan ibu yang luar biasa, Ana," ujar Dante dalam hatinya. "Pelan-pelan, makanlah yang banyak." Kesempatan bagi Dante, dia menambahkan nasi dan lauk untuk Cinta. Dengan senang hati, Cinta mengangguk. Nafsu makannya seketika menaik, berbanding terbalik dengan kemarin. Kini dia lebih bersemangat setelah putranya sendiri yang memberi semangat. Perlengkapan belajar Javon sudah sampai tidak lama setelah mereka selesai sarapan. Layaknya anak kecil, Cinta begitu kegirangan. Kebanyakan di antaranya adalah alat menggambar. "Aku bagian gambar aja, kamu ajar Javon yang lainnya," ujar Dante pada Cinta. Ia mengambil alih buku gambar beserta spidol gambar. Kini mereka sedang di rumah tengah, mendelosor di karpet bulu dengan nyamannya. Javon fokus mendengarkan Cinta sedangkan Dante sudah nyaman dengan dunianya sendiri. "Pintarnya anak mama," ujar Cinta gemas. Bagaimana tidak, setiap apa yang diajarkan oleh Cinta bisa ditangkap dengan mudah oleh anak itu. "Papa, aku bisa baca," ucap Javon kegirangan. Tapi seketika ia langsung tertawa ketika mendapati papanya yang ketiduran. "Ya, papa tidur," ujar Javon pelan. Cinta langsung melihat Dante. Kini kedua bayi gedenya ini membuatnya gemas tak terhingga. Ia pergi ke kamar untuk mengambilkan pria itu selimut dan bantal. Ketika ia kembali ke ruang tengah, Javon malah mengisengi papanya dengan membuat gambar di wajah Dante. Kok gitu sama papa?" tanya Cinta. Ia menyelimuti tubuh suaminya, mengangkat kepala Dante dan menaruhkan bantal untuknya. Javon menggambar random di pipi Dante. Tak mau kalah, Cinta juga ikutan menggambar. Kini dia tidak ada bedanya dengan putranya sendiri, sama-sama mengisengi Dante. Cinta mengambil ponsel Dante, memotret wajah lucu pria itu. Ia dan Javon juga selfie di depan wajah Dante yang sudah cemong. "Mama, coba lihat." Mengambil ponsel yang tadi digunakan untuk memotret. Baru saja hendak menambah gambar abstrak di wajah suaminya, Cinta malah ditarik oleh Dante hingga ikut berbaring di lengan pria itu. Ternyata Dante hanya pura-pura tidur aja. Nyatanya ia membiarkan istri dan putranya. Dante dan Cinta saling tatap. Mereka tidak menyadari kalau Javon sudah memotret kedekatan mereka. Tatapan Dante yang begitu mendalam membuat Cinta tak berkutik. Bahkan tanpa Cinta sadari, Dante menggambarkan bentuk abstrak juga di pipi Cinta. "Nah, impas," ujar Dante, tersenyum merekah pada istrinya. Cinta masih tak berkutik, dia hanya fokus pada wajah suaminya. Cup. Tiba-tiba saja, Cinta mencium Dante di depan Javon. Anak itu berseru, girang melihat kedua orang tuanya yang demikian. Dante dan Cinta tertawa melihat Javon yang menambah tanda abstrak sendiri di pipinya tanpa disuruh. Kemudian dia berbaring di lengan papanya yang kosong. "Papa, ayo foto," ajak Javon memberikan ponsel papanya. Tanpa memperpanjang waktu, Dante langsung mengambil gambar mereka. Dengan senyum yang lepas, perasaan yang bahagia, dan dalam keadaan yang sama, mereka bahagia dalam kesederhanaan yang penuh arti. "Mama, cium papa kayak Javon, biar lucu," ujar Javon membuat kedua orang tuanya tertawa. Cinta dan Javon menghujani pipi Dante dengan kecupan. Sekaligus pria itu menangkap gambar kebersamaan mereka.
Deret, deret. Di tengah acara bahagia mereka, tiba-tiba Reno menelepon. Dante mengingat topik pembicaraan terakhir dengan pria itu. Ini adalah masalah serius dan Dante tidak bisa menundanya. Dante memisahkan dirinya dari Cinta dan Zavon. Ada apa? Bagaimana dengan keadaan ibu? Tanya Dante. Sebenarnya beberapa hari terakhir penyakit ibu Cinta kambuh. Reno pernah mengantisipasi hal ini akan terjadi sewaktu-waktu. Bahkan ketika mereka berangkat ke Solo, ibu Cinta sedang ada di rumah sakit. Sejak ada Danita di rumah, Zavon tidak pernah menghampiri neneknya lagi. Hal itu juga menjadi alasan Dante tidak menyukai keberadaan mereka, membuat putranya lupa dengan jati dirinya sendiri. Pulanglah, ada hal serius yang harus aku bicarakan. Kalau bisa, bawa Cinta pulang juga supaya tidak bisa menyesal nantinya, ucap Reno dari seberang sana. Sudah sangat serius. Kamu tidak bisa menanganinya atau kita bisa mengobatinya ke luar negeri? Tanya Dante. Tidak bisa, ajaklah Cinta pulang tanpa harus membuatnya curiga dengan kesehatan ibunya, ujar Reno. Baiklah, aku akan pulang besok pagi, semoga dia mau pulang. Aku hanya berharap kali ini bisa menuruti ucapanku, harap Dante. Iya, aku juga akan berusaha semaksimal mungkin, ucap Reno kemudian mematikan panggilannya. Dante menatap Cinta nanar dari kejauhan. Merasa kasihan dengan istrinya apabila suatu hari nanti apa yang ditakutkan akan terjadi. Kamu adalah perempuan yang kuat sayang, aku akan terus di sisimu, gumam Dante. Tengah malam Cinta kebelet pipis, dia tidak bisa membangunkan Dante dan langsung ke kamar mandi sendirian. Sekembalinya dari kamar mandi, ponsel Dante bergetar. Ia kesal padahal masih tengah malam. Danita menghubungi Dante, ia menerima panggilan itu tanpa memberitahu Dante, bahkan menjauh dari ranjang. Kenapa? Tanya Cinta ketus. Tepat sekali, tujuanku adalah bicara denganmu, jawab Danita diselingi dengan tawa jahat miliknya. Memangnya kenapa? Tanya Cinta lagi. Aku sudah bilang kan sebelumnya kalau sebentar lagi kamu akan sengsara. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun yang mau mendekat padamu dan ya selamat, ujar Danita membuat Cinta kebingungan. Baru saja hendak membalas ucapan Danita, panggilan itu sudah berakhir. Danita mematikan panggilan tanpa sebab. Apa maksud perempuan itu? Tanya Cinta kebingungan, hendak kembali lagi ke ranjang. Baru saja melepas ponsel suaminya, ponsel itu kembali bergetar. Kali ini bukan dari Danita, melainkan dari Reno. Menggulir ikon hijau dan menempelkannya di telinga. Hendak menyapa lebih dulu, Cinta langsung terdiam, membatu ketika mendengar suara Reno. Air matanya langsung mengucur. Dante, ibu Cinta sudah meninggal, jelas Reno. Tidak mungkin, gumam Cinta pelan. Dia membungkam dirinya sendiri, tidak bisa mengatakan apapun. Cinta,